Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya John Francisco dari Prodi Informatika tahun 2020. Saya bersama narasumber saya hari ini yaitu Bapak Parlindungan akan membawakan tema tentang kewajiban membayar pajak dan tantangan, hambatan, serta solusi dalam menghadapinya tersebut. Sebelum kita memasuki topik utama dan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut tentang tema kita ini, kita akan membahas tentang pajak itu sendiri terlebih dahulu. Menurut Bapak Parlindungan, apa sih pajak itu? Ya, baik. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sendiri, pajak adalah kontribusi wajib ke negara yang terutang oleh orang pribadi atau suatu badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Juga pembayaran pajak merupakan sebuah aktivitas yang wajib dilakukan oleh seluruh rakyat di dunia. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana negara. Oke, kita akan beralih ke slide kedua. Di sini ada 3 pertanyaan yang mendasar tentang pajak itu sendiri, Pak. Untuk pertama, kita ada soal tentang siapakah wajib pajak itu, Pak? Nah, wajib pajak ialah mereka yang dikenai pungutan wajib oleh pemerintah dinamakan wajib pajak atau WP. Buat memperjelas status para WP-WP ini, dibuatlah nomor pokok wajib pajak atau yang kita kenal dengan NPWP sebagai tanda pengenal atau identitas. Nah, dari jawaban Bapak kita mengambil ada 2 istilah nih, Pak. Ada WP wajib pajak dan NPWP. Bisakah Bapak jelaskan lebih detail tentang kedua istilah tersebut? Ya, seperti yang saya bilang tadi, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, wajib pajak atau WP ini adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotok pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, sedangkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP ini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak atau WP tadi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP tadi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, seperti itu. Oke, dan sekarang untuk pertanyaan terakhir di slide ini nih, Pak. Apakah semua orang diwajibkan untuk membayar pajak, Pak? Apakah semua orang diwajibkan dalam membayar pajak? Menurut saya adalah iya. Tapi dalam kondisi tertentu, tidak semua orang wajib membayar pajak. Orang yang tidak diwajibkan tersebut antara lain yang pertama, orang pribadi yang meninggal dunia, selanjutnya orang pribadi yang berganti kewarganegaraan, selanjutnya adalah orang yang tidak bekerja, dan selanjutnya adalah orang pribadi atau pemegang NPWP dengan penghasilan di bawah PTKP. Nah, PTKP itu apa sih? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak atau bukan kena pajak. Orang pribadi dengan penghasilan tidak melebihi PTKP otomatis tidak akan terkena pungutan pajak. Dan juga yang tidak wajib membayar pajak adalah badan usaha atau suatu perusahaan yang telah bubar. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan beralih ke slide yang ketiga nih, Pak. Ini adalah salah satu pertanyaan yang inti dari tema kita hari ini nih, Pak. Menurut Bapak, mengapa sih kita wajib membayar pajak, Pak? Nah, ini adalah suatu bagian yang sangat penting. Mengapa sih kita wajib membayar pajak? Menurut saya ada banyak alasan mengapa kita wajib membayar pajak atau kenapa sih pajak itu menjadi suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Yang pertama, aturan negara mengharuskan kita warga Indonesia untuk mematuhinya untuk membayar pajak itu sendiri. Selanjutnya adalah kontribusi wajib ini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama, baik UMKM maupun para pekerja-pekerja yang di bawah tadi yang tidak membayar pajak, maka kita akan membantunya dari pajak itu sendiri. Selanjutnya, pungutan ini ditarik dengan tujuan membiayai kepentingan umum, sehingga berperan dalam pembangunan yang mencakup seluruh aspek masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Oke, Pak. Sekarang kita akan beralih ke slide yang selanjutnya lagi nih. Di sini adalah topik utama kita nih, Pak. Tentang apa sih tantangan dan hambatan dalam membayar pajak tersebut nih, Pak?
Nah, memang dalam penanganan pajak ini sendiri atau memungut pajak ini sendiri pasti ada yang namanya pro dan kontra dan akan ada hambatan. Nah, meskipun pemungutan pajak secara teoretik maupun secara hukum memiliki dasar yang kuat dan telah diatur oleh undang-undang itu sendiri, namun dalam prakteknya pemungutan ada banyak hambatan yang mungkin terjadi. Ada setidaknya yang saya pelajari ada 2 jenis hambatan. Yang pertama adalah jenis hambatan atau perlawanan secara pasif. Perlawanan secara pasif ini yang dilakukan bisa berupa keengganan seseorang wajib pajak membayar pajak. Keengganan ini dipicu oleh beberapa alasan. Misalnya perkembangan intelektual dan moral wajib pajak yang rendah, terus kurangnya edukasi terkait pajak, sehingga membuat masyarakat kurang sadar diri tentang arti pentingnya membayar pajak itu sendiri, sehingga mereka terkadang enggan untuk membayar pajak. Demikian pula pengelolaan pajak yang kurang baik sehingga banyaknya terjadi atau maraknya terjadinya korupsi serta penegakan hukum yang lemah bagi orang-orang yang tidak membayar pajak, sehingga banyak orang berpikir kenapa sih kita membayar pajak, kan orang-orang yang tidak membayar pajak juga tidak dihukum. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu yang membuat orang banyak atau enggan untuk tidak membayar pajak dan itu sendiri menjadi satu hambatan yang cukup berat. Nah, selain hambatan pasif tadi, ada juga satu hambatan lagi, yaitu hambatan atau bentuk perlawanan secara aktif. Nah, perlawanan secara aktif ini memiliki 2 bentuk. Yang pertama disebut tax avoidance. Istilah ini menyebut upaya-upaya menghindari pajak tanpa pelanggaran hukum. Dan yang kedua adalah bentuk tax evasion atau merupakan upaya menghindari pajak dengan cara melanggar hukum atau ilegal. Biasanya banyak orang yang menanamkan atau menaruh aset-asetnya di luar negeri sehingga tidak terbaca oleh pajak dan tidak dikenakan pajak. Itu merupakan satu tindakan ilegal yang patutnya diberikan hukuman. Seperti itu. Wah, sangat mendalam Dan sekali. itulah hambatan-hambatan yang terjadi. Oke, sangat mendalam sekali ya Pak penjelasan dari Bapak. Dan sekarang kita akan beralih ke topik utama yang terakhir untuk tema kita hari ini, yaitu adalah solusi dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang Bapak ucapkan sebelumnya nih Pak. Bisa Bapak jelaskan solusi apa saja yang Bapak miliki Pak? Ya baik, setiap hambatan pasti akan kita upayakan atau ada solusinya. Nah, untuk menghadapi hambatan-hambatan tadi, solusi untuk menghadapi beberapa hambatan dan tantangan dalam bayar pajak menurut saya harus dilakukan dari 2 aspek atau 2 pihak, baik dari pemerintah ataupun dari rakyat itu sendiri. Yang pertama untuk pemerintah, agar mempermudah atau lebih menanamkan edukasi tentang pajak pada rakyat lebih dini. Serta juga perlu bagi pemerintah untuk membasmi atau lebih ditegaskannya hukuman untuk para koruptor, agar kita sebagai warga negara juga aman dan merasa nyaman untuk membayar pajak tanpa takut untuk nanti dikorupsi oleh beberapa sebagian orang. Nah, yang kedua adalah kita sebagai rakyat untuk lebih mengerti tentang kegunaan apa sih pajak ini, kenapa kita harus membayar pajak, dan kegunaannya pajak ini adalah agar atau untuk negara kita untuk membangun masa depan negara yang lebih baik dari sebelumnya. Itu merupakan solusi dari sudut pandang saya sebagai rakyat itu sendiri dan beberapa pandangan saya untuk pemerintah agar kita dapat membayar pajak dengan baik dan benar, dan selanjutnya perpajakan di Indonesia akan lebih baik untuk membiayai kehidupan dan negara atau bangsa kita ini sendiri. Seperti itu. Wah, sangat membantu ya untuk solusi ini terhadap tantangan dan hambatan yang tersebut nih Pak. Oke Pak, itu adalah akhir dari sesi wawancara kita untuk hari ini nih Pak. Terima kasih untuk Bapak yang sudah bersedia menemani saya sebagai narasumber untuk tema saya hari ini nih Pak. Terima kasih juga untuk semua yang sudah mendengarkan. Maaf bila ada salah kata dan kalimat-kalimat yang mungkin menyakiti hati kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih.